Allah mengetahui perbuatan kita yang kita lakukan di gelap gulitanya malam. Allah Maha tahu yang kita lakukan di mana. Bahkan Allah Maha tahu tentang kerdipan mata kita yang sesungguhnya kita telah berakhir. Allah mengetahui jumlah pasir di laut. Allah mengetahui berapa tetesan rintik-rintik hujan. Allah mengetahui jumlah rambutmu. Allah mengetahui berapa tetes darah yang ada pada kita. Allah mengetahui semuanya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Maha tahu yang tampak dan tersembunyi di mata kita, di pengetahuan kita. Membaca Aqidah Khamsun, Aqidah 50. Harapan kami memang kitab ini ada di tangan Anda semuanya. Setelah belajar diajarkan, ilmu keimanan, mengenal Allah, yang kita sudah sampai kepada sifat Allah, sifat yang sifat al-ilmu. Sifat ilmu artinya mengetahui. Yang harus kita yakini bahwa Allah Maha tahu. Tahu semuanya. Kita juga ada, kita pernah tahu dan kita tahu. Cuman kita tahu karena Allah memberitahu dan mengizinkan kita untuk tahu. Adapun tahunya kita didahului ketidaktahuan. Adapun Allah Maha tahu tidak pernah didahului ketidaktahuan. Allah tahu yang telah terjadi dan Allah Maha tahu yang sekarang tengah terjadi. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi. Allah Maha tahu tentang makhluknya dan kita hanya mengetahui sebagian kecil dari makhluknya. Dan Allah Maha tahu tentang zatnya dan kita tidak tahu tentang zat Allah. Yang tahu hanya Allah. Tapi Allah Maha tahu. Memahami sifat ini sebetulnya lebih harus kita arahkan kepada kesadaran dalam diri kita bahwa Allah Maha tahu lintasan di hati Anda. Maka jangan sampai kita punya lintasan-lintasan yang tidak pantas. Allah mengetahui perbuatan kita yang kita lakukan di gelap gulitanya malam. Allah Maha tahu yang kita lakukan dimanapun. Bahkan Allah Maha tahu tentang kerdipan mata kita yang sesungguhnya kita telah berkhianat. Allah mengetahui jumlah pasir di laut. Allah mengetahui berapa tetesan rintik-rintik hujan. Allah mengetahui jumlah rambutmu. Allah mengetahui berapa tetes darah yang ada pada kita. Allah mengetahui semuanya. Dan tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Itu harus kita mantapkan dalam keyakinan kita. Kesadaran akan kemahatauan Allah akan membawa kepada seorang hamba waspada dan hati-hati. Meyakini kemahatauan Allah itu bisa saja yakin di dalam hati. Akan tapi kadang lupa dari kesadaran kita. Sehingga kadang kita sebagai seorang hamba yang meyakini Allah Maha tahu kadang melakukan sesuatu yang diharamkan karena kita lupa. Maka yang terus menerus menjaga kesadaran akan kemahatauan Allah, maka dia akan sampai satu martabat yang sangat tinggi. Setelah meyakini adanya Allah, kemudian berusaha menjalankan perintah Allah, kemudian selalu menyadari bahwasanya dia akan dipantau, dikontrol dan dilihat oleh Allah. Maka itu menghantarkan seorang hamba kepada makom tinggi, yaitu makom ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril yang pernah kita jelaskan. Makom ihsan, makom muraqabah, makom tinggi yaitu seorang hamba merasa bahwasanya dia selalu dilihat oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berusaha kita itu beribadah kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah, bentuk ibadah. Baik ibadah yang dohirnya ibadah atau ibadah yang dohirnya bukan ibadah tapi makna ibadah.
Mahdhah ghairu mahdhah. Jadi ada ibadah yang bentuknya ibadah seperti sholat. Bahkan seperti kita bekerja keras mencari uang yang punya nilai ibadah. Nah, kesadaran dilihat oleh Allah ini menjadikan dia itu tidak akan culas. Di dalam berjual beli, tidak akan berbohong, tidak akan korup di saat menjadi pejabat. Dia akan menjadi, tidak akan mengambil, mengambil uang di saat menjadi pengurus masjid, atau bahkan tidak akan berkhianat tidak di saat jadi pengurus pondok. Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Jadi keyakinan akan kemahatauan Allah itu tidak cukup kita meyakini begitu saja, akan tapi harus kita hadirkan kesadaran bahwa Allah senantiasa melihat kita. Itulah makna yang harus kita pahami dari mengenal sifat Allah yang Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Tahu segalanya. Tahu apapun. Baik kita baca di sini, maka tahu yang harus kita yakini bahwa Allah itu zat yang Maha Tahu terhadap segala sesuatu. Maha Tahu tentang zatnya sendiri, kita tidak tahu. Tapi kita meyakini adanya zat Allah. Karena pengetahuan kita sangat terbatas bergantung kepada kemampuan akal kita dalam menangkap dan indera kita dalam menangkap. Yang di luar kemampuan akal kita dan kemampuan indera kita, kita tidak tahu. Kalau Allah Maha Tahu tentang zat Allah, kita akan bisa mengetahui sesuatu yang pernah disadari oleh indera. Atau sesuatu yang masih dalam ruang dan waktu. Yang tidak pakai ruang waktu, Anda pun tidak bisa paham dan tidak bisa tahu, tidak akan bisa mengerti. Jika ada orang berkata, ada seorang presiden sangat hebat, adil, hidupnya ada seorang, misalnya ada seorang, bukan presiden, seorang raja, kayak seorang pemimpin, atau seorang manusia yang sangat baik. Dia hidupnya tidak di tahun 2000, juga tidak di sebelum 2000, dan juga tidak di setelah 2000. Maka Anda langsung nggak paham. Karena apa? Hidupnya tidak pakai waktu. Tidak di Indonesia, juga tidak di luar Indonesia. Anda bingung. Karena kemampuan kita hanya bisa memahami, mengetahui sesuatu yang diliputi oleh ruang waktu, dipahami oleh akal kita. Setelah itu kemudian yang diindra oleh panca indera kita. Sementara Allah Jalla Jalaluh laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apa yang selama ini kita ketahui dengan indera kita. Tidak seperti yang kita saksikan dari semesta. Bahkan untuk mengenal Allah, kenalilah apa yang ada di semesta yang bertebaran di langit dan di bumi. Kemudian setelah itu katakan bahwa Allah tidak seperti itu. Selesai. Yang tahu zat Allah hanya Allah. Yang tahu zat Allah hanya Allah. Tapi kita mengenali Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Allah mau Maha tahu tentang sifat-sifatnya. Dan sifat Allah sangat banyak, tidak ada batasnya. Bahkan kaidahnya sederhana. Segala sifat, kesempurnaan dan keagungan yang sesuai dengan zat Allah, keagungan Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah tidak hanya 20. Segala sifat kesempurnaan dan keagungan yang sesuai dengan zat Allah itu adalah sifat Allah. Tidak terbatas. Sesuai dengan keagungan Allah ya. Tapi kalau kesempurnaan tidak sesuai dengan keagungan Allah, bukan sifat Allah. Manusia itu sempurnanya ya menikah, beristri. Tapi jangan dinisbatkan kepada Allah. Sempurnanya nggak bisa sempurna untuk manusia. Kalau zat Allah, makanya segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan zat Allah, itulah sifat Allah. Allah mengetahui sifat-sifatnya yang sangat banyak, yang tidak berbatas. Allah Maha Tahu tentang semua ciptaannya dan segala urusannya. Maka telah sesat orang yang mengatakan bahwasanya Allah mengetahui makhluknya hanya sifatnya global. Adapun rincian tafsirnya adalah tidak tahu. Lah ini adalah bentuk kekurang ajaran kepada Allah Jalla Jalaluh.
Ini Allah Maha tahu semuanya. Dan itu masuk dalam pemikiran sebagian orang yang ya salah dalam berpikir. Allah mengetahui globalnya saja, detailnya tidak. Oh bagaimana? Allah Maha tahu semuanya. Tidak ada satupun yang telah lalu, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti, kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu loh kalau Anda ini kelak akan punya anak yang hebat-hebat, soleh-soleh. Allah Maha tahu. Biarpun sekarang belum pada nikah misalnya. Itu. Allah Maha tahu kalau Anda ternyata orang yang di tahun depan tuh bahagianya nggak kira-kira semuanya. Kalau saya buat contoh nggak mau yang pahit-pahit. Yang indah-indah deh. Taib. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik secara global atau terperinci, sebab ada satu orang yang diagung-agungkan dari orang yang katanya berakidah yang benar, ternyata kepleset mengatakan Allah hanya mengetahui sesuatu yang sifatnya global, kalau rinci nggak tahu. Belum beriman yang benar. Maha tahu jumlah pasir yang ada di lautan, jumlah bintang di langit, dan berapa tetes hujan yang telah diturunkan. Innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Allah Maha tahu yang tampak dan tersembunyi. Tersembunyi di mata kita, di pengetahuan kita. Kebalikan sifat ini adalah jahl. Artinya bodoh. Maksudnya mustahil Allah bersifat bodoh. Atau tidak tahu. Atau tidak mengetahui tentang zatnya. Dan semua makhluk beserta urusannya. Nggak boleh. Tidak boleh kita meyakini Allah tidak tahu. Nah ini yang harus kita yakini tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini sifat ilmu saja. Dan ini beda dengan sifat sama dan basor. Sifat ilmu. Karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Maha tahu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.